Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bisa di rumah kita patut bersyukur pada Allah karena waktu yang berkah pada bulan yang barokah ini kita kembali bersua dalam acara Mutiara Ramadan. Apa kabarnya bisa di rumah? Mudah-mudahan kabar pemirsa rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini luar biasa keutamaan-keutamaannya dan tentunya pada kesempatan ini kita akan menggali tentang dengan tema Ramadan membentuk kebiasaan qiyamul lail. Nah, seperti apa? Nah, telah hadir di studio pemateri kita pada kesempatan ini bersama Al-Ustadz Haji Ahmad Farhan SSMSI. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang nih kesibukannya apa? Ya sama saja. Kalau Ramadan ya aktivitas sebagai bagian dari abdi masyarakat, mubaligh ya tentu dengan jadwal Ramadan ya baik di tarawih, subuh dan insidental. Termasuk seperti sore hari ini. Iya, alhamdulillah. Nah, luar biasa bisa di rumah dalam kesibukan yang luar biasa. Materi kita pada kesempatan ini tetap akan berbagi bersama kita sesuai dengan tema kita pada hari ini, Ramadan membentuk kebiasaan qiyamul lail. Nah, langsung saja kita minta Ustadz Haji Ahmad Farhan untuk menyampaikan seperti apa sih yang dimaksudkan dengan Ramadan membentuk kebiasaan qiyamul lail. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shaimus shaimat pemirsa TVRI dimanapun berada. Alhamdulillah tentu menjadi satu kebahagiaan ketika Allah masih memberikan kita keimanan dalam kehidupan dan dengan kesehatan. Tentu Ramadan yang dihadirkan sebagai kebaikan, sebagai keberkahan, artinya banyak berlimpah kebaikan yang akan diterima oleh kita ketika Allah hadirkan Ramadan. Itulah kenapa Ramadan disebut dengan bulan penuh keberkahan atau diistilahkan dengan hashtag Ramadan Karim, Ramadan mulia, utama dan banyak keberkahan di dalamnya. Nah tentu salah satu ibadah yang ada di bulan Ramadan itu adalah qiyam Ramadan. Ya, kalau di luar bulan Ramadan namanya qiyamul lail, salat yang berlaku sepanjang malam, sepanjang tahun, baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sementara di Ramadan ada yang kita kenal dengan qiyam Ramadan atau yang populer dengan salat tarawih. Nah, Ramadan merupakan bulan yang efektif sekali untuk terjadinya perubahan dalam setiap diri kita. Merubah kebiasaan, merubah sikap, merubah pola hidup, pola tidur, dan seterusnya. Nah tentunya Ramadan yang mulia ini tentu harus dimaksimalkan oleh kita dengan segala kemampuan kita, dengan segala kesempatan yang ada. Termasuk bagaimana Ramadan bisa membentuk kita untuk menciptakan kebiasaan qiyamul lail. Kalau di Ramadan kita terbiasa melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih, nah tentu ini bisa berimplikasi pada kebiasaan untuk melaksanakan sholat malam yang sama di luar bulan Ramadan. Nah kalaulah ketika di Ramadan misalkan kita melaksanakan sholat tarawih atau qiyam Ramadan, karena sebenarnya istilah tarawih itu kan pasca Nabi. Tapi kalau yang disabdakan Nabi itu secara umum adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan dengan iman, dengan segala perhitungan, kalkulasi dan seterusnya, maka Allah ampunkan dosanya baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Nah, kalau kemudian di Ramadan kita telah melaksanakan salat tarawih atau qiyam Ramadan,
diakhiri dengan witir, lalu muncul pertanyaan, apakah masih bisa melaksanakan qiyamul lail saat kita bangun tengah malam? Ya sebenarnya bisa saja, ya, sepanjang memang kita berlaku dua kondisi. Pertama, di saat sholat tarawih tidak diakhirkan dengan witir. Kalaupun ditutup dengan witir, dia boleh bangun lagi sekedar melaksanakan qiyamul lail tanpa ditutup dengan witir. Karena la witra ini fil laila, tidak ada witir dua kali dalam satu malam. Nah, dengan selama ini mungkin kita agak susah sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat, 4 rakaat, baik 2 rakaat atau sampai tak berbilang sebenarnya sholat malam itu. Bisa saja minimal 2 rakaat atau biasanya konsisten seperti apa. Yang penting kan ibadah itu pertama benar dilakukan sesuai tuntunan, kemudian konsisten untuk dilakukan, yang ketiga dengan keikhlasan. Nah kalau itu dilakukan, insya Allah terbentuklah jiwa kita ini. Nah ketika sholat tarawih baik yang 11 ataupun 23, berarti kan secara gerak psikomotorik kita saja sudah enggak sulit lagi kalau kita membangun di tengah malam, apalagi vibesnya Ramadan kan beda, chemistry-nya. Untuk kita tidur terlalu malam atau sulit bangun malam itu agak sedikit. Karena apa? Karena kita akan ada sahur. Bisa saja kita mengakhirkan salat malamnya menjelang sahur. Kan itu. Jadi kalau sepertiga malam awal mungkin antara jam 1 jam 2 malam, bisa dia sepertiga malam terakhir menjelang sahur tetap salat malam. Nah, jadi ini sebagai pengantar bahwa memang Ramadan bisa membentuk kita kebiasaan untuk salat malam. Ya, baik Ustaz, luar biasa, menarik sekali tema kita pada kesempatan ini, Ramadan membentuk kebiasaan qiyamul lail. Nah, ini Ustaz mungkin pemirsa di rumah perlu penjelasan yang berkaitan dengan qiyamul lail ini. Kalau di Ramadan adalah salat tarawih dan witir ya. Nah, tadi Ustaz menyampaikan hadis tentang man qoma Ramadan. Nah, berarti mungkin di sini mohon maaf Ustaz. Jadi kan di sini katanya man qoma Ramadan, barang siapa yang mendirikan salat pada bulan Ramadan, mungkin ini kata salat tarawih itu Ustaz. Nah, tetapi kadang orang menyepelekan Isya. Ini gimana nih Ustaz? Iya, sama seperti jangankan Isyanya ya. Salat ba'diyah Isya yang rawatib itu saja pahalanya lebih besar daripada salat tarawih. Nah, sama seperti yang kasus berbuka. Berbuka itu ya sunnah dari Ramadan, dari puasa. Disegerakan berbuka karena memang untuk menandakan kita selesai berpuasa ya ada berbuka. Nah, sementara buka bareng itu kan kebiasaan saja. Nah, kalau mau mengikuti sunnah nabinya, kalau saatnya berbuka disegerakan, minum yang manis dan secukupnya. Tapi tradisi kita, kebiasaan masyarakat kita ini dan mungkin masyarakat Islam lainnya ada berbuka bersama. Ya boleh saja, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban salat maghrib. Seolah-olah dengan berbuka sudah selesai ibadah, puasa selesai pula ketaatan, padahal ada maghrib. Masih lagi ada isya, apalagi tarawih. Maka tentu qiyam Ramadan itu baik karena dia dihidangkan di Ramadan, disajikan, dia menjadi paketan Ramadan tarawih itu. Ya sebaiknya dilakukan meskipun tidak bisa berjamaah. Andaikan ada yang bekerja, dia punya shift malam, ada cari nafkah untuk keluarga, ya silakan. Tapi usahakanlah sepulang ke rumah tetap tarawih, walaupun mungkin cuma 2 rakaat, kan? Ya, 1 kali salam atau mungkin cuma 4 rakaat. Jadi memang tidak mesti 8, tidak mesti 20. Minimal jadilah kalau memang keterbatasan waktu karena kondisi. Kalau bisa jangan tidak sama sekali. Kalaupun sunnah, dia kan rugi. Saya analogikan begini pemirsa. Misal ke kondisi Ramadan begini kan banyak gerai-gerai, toko-toko memberikan diskon, promo. Di situ tidak ada perintah atau kewajiban untuk belanja. Tapi karena di situ disebutkan ada promo, seolah-olah rugi kalau tidak dibeli, rugi nggak didatangi. Ya harusnya begitu ketika tarawih, ketika tilawah di Ramadan. Kayaknya rugi deh kalau nggak dikerjakan. Meskipun dia tidak wajib sih tarawih itu. Artinya kalau pemirsa TVRI meskipun ada punya pekerjaan, yang jualan, yang mereka security, mereka tugas di tempat yang dinas malam, usahakanlah ketika pulang ke rumah atau ketika lengang, misalnya dia piket malam, ambillah waktu sejenak untuk sujud meskipun cuma 2 rakaat.
Tapi jangan pula sampai tidak lagi yang wajibnya. Kaidah kan tetap yang wajib didahulukan kepada yang sunnah. Jangan sampai sunnahnya iya, wajibnya tidak. Kan gitu. Iya, jadi bisa di rumah ini harus paham bisa di rumah yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Farhan, jangan sampai yang wajib ditinggalkan untuk mengejar sunnah. Nah ini yang perlu kita perhatikan di Ramadan ini. Memang Ramadan ini kan luar biasa, seperti yang disampaikan analogi yang luar biasa tadi, ya. Jadi tentu dengan tawaran-tawaran itu kita tergiur. Kalau tidak tergiur maka perlu dicek keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat menarik akan kita bahas lagi, tetapi setelah pariwara berikut ini tetap di Mutiara Ramadan.